Pemirsa, Timnas Indonesia masih sempurna di dua laga Piala AFF 2026 dengan meraih 2 kemenangan. Apa yang menjadi kunci kesuksesan skuad Garuda usai mengalahkan Timor Leste dan sebelumnya melumat Kamboja? Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Selamat malam, Bung Erwin. Selamat malam Mbak Zilvia, Baik, selamat malam Metro Bung. TV. Iya, Bung. John Hardman kan melakukan banyak rotasi pemain saat melawan Timor Leste, kemudian juga sempat kesulitan. Meski Timor Leste bermain 10 pemain, tapi akhirnya Indonesia bisa menang 3-0. Bung Erwin, apa catatan Anda di laga ini? Ya, yang pertama Indonesia berhasil menang itu harus diapresiasi. Ya, meskipun sempat kesulitan untuk mencetak gol ketika lawan sudah bermain dengan 10 orang pemain sejak babak pertama, sejak menit ke-21. Jadi sekali lagi harus tetap diapresiasi bagaimana kemenangan itu diraih. Yang kedua ada keberanian, ada dalam tanda kutip ya eksperimen dari John Herdman untuk melihat pemain-pemain yang selama ini belum pernah dimainkan sebagai starter ya. Ada pemain-pemain seperti Raihan Hanan, kiper Cahya Supriyadi, ada juga Wahyu Pras, Brian Fatari. Ini pemain-pemain yang sebelumnya nggak pernah dimainkan sebagai starter, bahkan dipanggil juga baru di timnas sekarang ini gitu ya. Jadi ada keberanian, ada John Herdman kan bilang bahwa dia pengen melihat pemain-pemain yang selama ini memang belum pernah dimainkan di 4 pertandingan sebelum di Piala AFF. Ini dimainkan sekarang. Terus yang ketiga memang kesulitan pemain-pemain timnas untuk mencetak gol, tapi ada kejelian juga dari pelatih John Herdman dengan memainkan pemain-pemain pengganti yang akhirnya bisa mengubah keadaan ya. Contohnya Shane Patinama masuk, dia mencetak gol. Ragnar Orotmangun, Doni Tripabungkas, dia masuk di babak kedua sebagai pemain pengganti. Ragnar mencatat 1 assist untuk gol ketiga yang dicetak oleh Baker tadi ya, gol terakhir. Dan ada keberanian, ada kesabaran terutama ya dengan pemain-pemain Indonesia yang diperlihatkan. Karena apa? Pemain Timor Leste setelah main dengan 10 orang, otomatis mereka lebih banyak bertahan. Banyak berkonsentrasi di lini pertahanan, main low block. Ini perlu kesabaran memang ya. Dan tadi kita lihat meskipun sampai menit ke-70 ke atas baru bisa mencetak gol, tapi paling tidak ada usaha, ada solusi dari para pemain Indonesia untuk membongkar pertahanan lawan yang melakukan pertahanan low block tadi. Oke, Bung Erwin, Mitch Baker melanjutkan ketajamannya setelah sebelumnya juga mencetak hat-trick saat melawan Kamboja. Sekarang tambahan lagi 1 gol ke gawang Timor Leste. Apakah menurut Anda memang Mitch Baker ini adalah tipe striker yang selama ini dicari Indonesia sejak era Christian Gonzalez, Bambang Pamungkas? Apakah baru kali ini kita mendapatkan striker yang sudah lama kita nanti? Sebenarnya kalau untuk striker itu kan Indonesia sudah memiliki Ole Romeni ya. Ole Romeni selama ini menjadi tumpuan ya sejak dia resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketika itu kan sebelum pertandingan lawan Australia di kualifikasi keempat Piala Dunia. Tapi memang kalau Ole nggak ada, ini yang menjadi PR bagi Indonesia. Siapa yang bisa menjadi goal getter? Nah ini terjawab. Ya, ada Baker, ada Michelle Baker yang usianya baru 19 tahun dan sudah mencetak 4 gol dalam 2 pertandingan. Tapi yang harus diingatkan di 2 pertandingan ini memang di atas kertas lawannya Kamboja dan Timor Leste yang selama ini memang Indonesia selalu menang ya, bahkan menang dengan skor-skor besar. Artinya ada harapan, ada potensi dari Michelle Baker dan 4 gol yang sudah dicetak oleh dia ini menjadi salah satu modal ya. Dia punya modal paling tidak rasa percaya diri ya. Karena di pertandingan selanjutnya kan menghadapi Vietnam. Jadi kalau pertanyaannya apakah kita sudah menemukan, kita sekarang menemukan ada 2 ya pemain-pemain yang resmi menjadi warga negara Indonesia. Ada Ole Romeni yang sekarang nggak ikut main karena persiapan dengan klubnya, dan sekarang ada Michelle Baker yang membuktikan bahwa dia pantas untuk menjadi pilihan juga kalau Ole tidak main. Bahkan kalau Ole ada, ini bisa menjadi persaingan sehat ya kalau menurut saya Ya. ya. Baik, Bung Erwin, terakhir selanjutnya Indonesia akan melawan Vietnam yang disebut-sebut sebagai ujian yang sesungguhnya di Piala AFF tahun ini. Apa yang harus dilakukan oleh pelatih John Herdman untuk lawan Vietnam nanti? Menghadapi Vietnam nggak boleh ada kesalahan-kesalahan ya, seperti kesalahan waktu di pertandingan pertama lawan Kamboja, Indonesia kebobolan. Di pertandingan tadi lawan Timor Leste ada beberapa pemain Indonesia yang mendapatkan kartu kuning karena mungkin pelanggaran-pelanggaran yang harusnya bisa dihindari ya. Ini tadi dapat 3 kartu kuning untuk main lawan 10 orang
dapat 3 kartu kuning itu sebuah hal yang merugikan. Dan Hmm. mungkin akan lebih baik kalau Indonesia tampil dengan full tim ya, dengan pemain-pemain yang memang terbaik, tidak ada coba-coba lagi karena lawannya adalah Vietnam yang di atas kertas memang menjadi lawan paling berat di grup ini selain Ya. Singapura. Jadi pertandingan yang sesungguhnya akan menghadapi Vietnam, mudah-mudahan bisa tampil full tim dan bisa maksimal, bisa menang. Mhm. Oke, Bung Erwin terima kasih atas catatan Anda di Headline News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.